Ayo, kamu baik-baik saja? Aku akan bertahan. Ayo, mereka datang. Ah, Fire, Fire. Tahan. Jangan bersuara ah. Sembunyi dan cepat pergi. Ah. Pio. Fokus nyetir. 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 Pio. Pio. Dia anak perempuan. Biar aku gendong dia. Ayo. Tap tap. Pil, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pil, kamu ngapain? Cekik dia. Dia tidak boleh hidup. Kak, cekik mereka sekarang. Dia anakmu. Dia adalah perang terbalik. Kalau kau biarkan dia hidup, dia hanya akan seperti aku seumur hidup. Hidup untuk diperebutkan. Hidup untuk apa artinya? Lebih baik biarkan dia mati sekarang. Lebih baik mati sekarang juga. Fire, Pio. Aku takkan biarkan kamu mati. Aku takkan menyerah. Mereka mengejar. Tapi kamu bawa bayinya. Pergi, pergi. Kejar. Kamu harus temukan anak itu. Bawa dia kembali padaku. Pergi ke Nuo. Snowfly. Untuk apa repot-repot? Aku bahkan tak peduli dengan kamu dan manik-manik orang lain. Bahkan mau menikahimu kembali ke istanaku sebagai putri sampingan. Kenapa kamu tidak bisa tinggal bersamaku saja? Kamu mendekatiku. Hanya untuk Billowwood. Pernahkah kamu punya perasaan tulus padaku? Kesalahpahaman kita terlalu dalam. Bawa pergi.
Pangeran. Tuanku, jangan khawatir. Darah orang suci tidak akan putus. Putri Suepasti sudah melahirkan seorang putri. Kita hanya punya secercah harapan itu. Kita harus menemukan anak itu. Kendor, 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 kendor. Ikuti dari belakang. Kendor, 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 kendor. Baik-baik ya, jangan menangis, aku tidak akan meninggalkanmu. Cepat. Sembunyi dari mereka. Kita akan menyembunyikan identitas kita. Tidak ada yang bisa menemukan kita. Ikuti mereka. Jangan buru-buru pergi. Berhenti. Beberapa kakak. Ada apa? Ada apa? Kalian berdua tidak tahu aturan. Berani-beraninya kalian mengemis di wilayah kami? Yo, maafkan kami, maafkan kami. Kami benar-benar minta maaf. Jika ada yang menyinggung. Tolong maafkan kami banyak-banyak. Kami akan pergi sekarang. Hei, tidak bisa pergi begitu saja. Berikan uangnya kepada kami. Kakak, kasihanilah kami. Kami sudah 3 hari tidak makan. Sungguh sulit mendapatkan sedikit uang. Baru tadi di jalan itu. Kalian sudah menarik semua orang pergi dengan bernyanyi. Mendapatkan banyak uang. Masih bilang tidak punya uang kan? Berikan ke sini. Jangan buru-buru. Berikan uang mereka kepada mereka. Tidak, ini uangku. Gadis kecil ini mau kasih uang atau tidak? Ingin berkelahi kan? Ah, Paman Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Jika aku yang lawan, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Tolong hentikan perkelahiannya. Bukankah aku akan memberimu uangnya? Mowgli, ayo kita pergi. Paman Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Huang. Kemari. Paman Jiu, ini semua salahku. Seharusnya ku berikan uangnya pada mereka. Tak perlu terburu. Kelak kau harus ingat. Uang itu hal kecil. Jika harus hilang, biarlah hilang. Beberapa keping hilang. Bisa kita minta lagi nanti. Tapi nyawa cuma satu. Kau ingat? Mengerti. Paman Jiu, kau baik-baik saja? Tak apa, cuma luka di kulit. Istirahat beberapa hari. Hanya kita tak bisa mengemis di sini lagi. Lalu pergi ke tempat lain. Pasti ada tempat untuk kita makan. Jangan marah. Membuatmu ikut Paman Jiu mengemis. Sudah susah-susah. Tak pahit, sama sekali tak pahit. Anak lain tak punya tempat sebanyak aku. Hah? Paman Jiu, berkat anjing kuning yang menyelamatkan kita hari ini. Bisakah kita pelihara? Bisa dianggap penyelamat ayah kita. Ikut kita nanti. Hebat. Aku panggil kau kuning. Setelah kita jadi keluarga. Paman Jiu, makan roti kukus. Paman Jiu, kita akan mengemis makanan nanti. Hemat beberapa keping sehari. Simpan untuk usaha. Jangan usaha. Mengapa kau tak tahu alasannya? Kau dengarkan saja aku. Hidup makin sedikit, makin pahit kau tahu. Pasti kena noda saat keluar. Jangan terlalu banyak kontak dengan orang. Terlebih tak bisa berbisnis. Kau dengar? Bukankah itu makan seumur hidup? Aku tak mau jadi pengemis seumur hidup. Jangan marah. Karena Paman Jiu punya banyak utang pada orang. Seumur hidup tak lunas. Hanya bisa bersembunyi. Terlebih tak berani biarkan orang luar tahu identitas. Paman Jiu telah merepotkanmu. Paman Jiu, jangan bicara begitu. Kalau bukan Paman yang mengangkatku, aku pasti sudah mati kelaparan. Paman Jiu, jangan khawatir. Usaha saya sudah bangkrut. Nanti saya akan minta Paman Jiu untuk menyediakan makanan seumur hidup. Paman makan dulu, saya sudah makan. Saya ajak Huang mandi dulu.
Santai saja. Kalau keluar harus hati-hati. Jangan terlalu banyak kontak orang. Mengerti. Huang. Sini, sini. Huang, cepat ke sini. Hah, hei, 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 hei. Huang, hutang apa yang katamu takkan pernah terbayar? Cuma hilangnya penampilan orang terpelajar. Tidak seperti orang yang punya hutang. Mungkinkah hutang cinta? Apakah aku mirip Paman Sembilan? Jangan-jangan aku anak kandung Paman Sembilan? Nggak heran aku harus coret-coret muka. Takut ketahuan. Pasti. Wah, benar-benar butuh seumur hidup untuk makan. Mungkin ada orang yang sudah mencari Paman Jiu bertahun-tahun. Tapi sudah berhenti mencari. Tidak, aku masih harus sembunyi dari Paman Jiu untuk cari uang. Paling-paling aku tutup muka waktu cari uang. Nggak ada yang bakal kenal. Huang, betul kan? Huang, kamu juga berpikir begitu ya? Kalau gitu kita sepakat. Nanti aku akan tutup muka untuk cari uang. Adik, Nona. Jangan-jangan kamu sengaja menumpahkan tinta di baju orang lagi. Dipukuli lagi? Masa sih? Sekarang aku sudah kapok. Sekarang aku suruh saudara-saudara jaga di pintu belakang keluarga kaya setiap hari. Mereka buang bajunya. Langsung aku ambil. Haha, oke. Hah, hei hei. Ini aku ambil ya. Pernah lihat orang ini? Belum lihat. Pergi, Ayo, kita pergi. Batu, gunting, kertas. Adik kecil, si bunga, hei hei hei. Ini, terima kasih. Terima kasih. Si bunga datang. Hei, nah, hei. Uang untuk baju terakhir. Ah, sepatu ini masih merepotkan. Kamu bantu aku bersihkan dan ganti. Aku akan beli lagi. Tidak merepotkan, tidak merepotkan. Cari uang saja. Xiao Hua, kamu masih banyak akal. Siapa tahu kalau baju ini lengan dilepas. Dipakai baju lain. Banyak orang berebut beli. Benar kan? Cantik tidak? Haha, kamu masih pergi ke barat kota hari ini. Ya. Paman Sembilan batuknya makin parah. Pagi ini tidak bisa batuk. Aku harus kumpulkan cukup uang untuk obati dia. Ayo. Juga ingat bahwa anggur Paman Liu kembali untuk dia. Ngomong-ngomong, kan lagi satu beras. Timur kota, barat kota. Hidup keluargamu dua. Ditarik kembali dijual juga bisa dapat banyak uang. Kamu pelan-pelan saja. Ah, kasih. Bagus katanya. Semua orang tepuk tangan. Maafkan saya bicara kurang baik. Bagus, bagus, bagus. Kurang bicara. Buku kembali. Pahlawan besar Lian Yike. Buku terakhir bilang. Sekelompok perampok dihadang di jalan oleh baju terusan. Kelompok perampok ini total lebih dari 100 orang. Semuanya kekar. Punggung macan pinggang beruang. Dengan pisau baja mengkilap di tangan. Semua orang berteriak mau serbu. Tapi siapa pahlawan besar Lian? Kenapa takut sama mereka? Kamu bilang sudah terlambat. Pahlawan besar Lian dipegang busur di tangan kiri. Tangan kanan masuk ke tabung panah. Tarik 10 anak panah panjang. Anak panah di tali busur. Dor. 10 anak panah bersamaan. Hanya dalam beberapa saat, para bandit ini tumbang sekaligus. Wah, bagus. Mulai latihan hukum. Bung ini berani bicara ngawur. Ngawur apa? Perkumpulan kelas persaudaraan Dacia kami sangat hebat. Melihat ketidakadilan, pedang menghukum dunia. Pedang besar, pedang asli itu mudah saja. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain tidak bisa. Siapa itu? Rupanya kamu tahu. Itu tipe pria. Bukan orang baik. Setelah mendengar tentang buku. Jangan ngomong ngawur. Ayo, biar. Ternyata pakaian ada di hati mereka. Telah menjadi prajurit serba bisa. Aduh,
arakku, nasiku. Bunuh dia untukku. Wow, 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 Ling. Benar-benar Ling. Pasti ada orang jahat di sisi lain. Itu tidak memalukan, pukul yang tak tahu malu. Jangan mengandalkan bantuan. Bunuh dia tanpa racun. Apa aku tidak bermimpi? Mungkinkah aku secantik ini? Andai saja aku membuka ikat kepala itu. Terima kasih telah menolong gadis itu tadi. Oh, kamu adalah seorang prajurit. Jangan menertawakanku. Aku tahu aku hanya membantu. Kalau saja aku tidak kehilangan sebotol arak padamu. Kamu sudah mengalahkan orang-orang itu. Tapi aku merasa aneh. Ilmu pedangmu sangat kuat. Kenapa tidak langsung menembak mereka? Aku hanya mencoba melindungi yang tidak bersalah. Pada akhirnya, membunuh mereka adalah jalan terakhir. Kamu sangat baik hati. Ini uang untuk sebotol arak menemani gadis itu. Gadis itu nanti menghadapi hal berbahaya seperti itu. Lebih baik bersembunyi. Aku harus melanjutkan perjalanan. Tanya hal lain. Anggur nitan tidak semahal itu. Aku kasih deh. Sisanya dianggap hadiah terima kasih dari gadis itu. Enggak. Aku nggak bisa pakai. Berbisnis itu harus jujur. Membantu yang butuh. Berapa anggur, segitu bayarnya. Tunggu bentar. Aku transfer ya. Bang Ling. Umur berapa? Kelihatannya masih muda. Belum 30. Oh, iya. Asalnya dari mana? Aku dengar Om Buk bilang, kamu sering bantu-bantu di ibu kota. Kenapa sekarang ke prefektur Shizou? Sisanya buat kamu.
Hadiah terima kasih yang udah dikasih nggak aku ambil lagi. Aduh. Cepat amat jalan. Aku belum ngomong apa-apa. Bang Rick, hebat banget. Perampoknya balik lagi. Tolong. Wah, barangnya harus diisi ulang lagi. Ayahku suruh aku ke prefektur Shizou nyari anak haramnya. Sikapnya mirip sama Sue Fei. Apalagi kacamatanya. Bikin orang gak bisa lupa. Umurnya juga cocok. Gak mungkin kebetulan banget. Biar aku ketemu aja. Itu dia. Ayo, biar dia lihat. Ada yang baru lapor ke Bupati. Katanya ada yang rampok obat di kantor pemerintah Shizou. Banyak yang mati di tempat. Ditemukan anak panah dengan logo baju seragam. Sekarang Bupati perintahkan geledah seluruh kota cari tamu baju seragam. Siapa yang kasih info, hadiah 100 tael perak. Serigala putih bahkan ada tanda pedangnya. Apa itu baju seragam? Iya betul, betul. Mungkin dia coba lindungi obatnya. Yang bunuh perampok itu. Baju seragam selalu dikenal jagoan. Masa tiba-tiba rampok obat? Apa pemerintah nggak bisa selidiki? Kamu seenaknya menilai orang? Ya, meski bajunya compang-camping, dia itu prajurit hebat. Bagaimana kita bisa menangkap sang prajurit hebat? Hanya karena dia prajurit. Pemerintah paling benci Dacia. Iya. Ribut sekali. Ini perintah dari Bupati. Kamu berani mempertanyakan? Potong. Hei, Nona. Hei. Hei, kenapa? Jangan desak, jangan desak, jangan desak. Baiklah, jangan desak. Jangan desak. Saya aku desaknya. Langsung hapus saja saat kulihat. Apa kamu terlalu banyak mikir? Gimana caranya nangkep aku bahkan seorang kakak? Hei. Aduh, lepas. Aduh. Nona ini lumayan cerdik. Xiao Hua hari ini bikin lagi ratusan pena. Ah, iya. Sayang sekali.
Paman kesembrianku nggak izinkan aku berbisnis. Sekarang aku cari uang diam-diam. Kalau uangnya aku pakai buat ekspansi, pasti bisa dapat lebih banyak lagi. Aku nggak ngerti. Paman kesembrianmu, kamu jago banget cari uang. Dia malah mau kamu jadi pengemis. Itu yang kamu nggak tahu. Hehe. Waktu paman kesembrianku masih muda, dia punya banyak utang asmara di luar. Dia harus sembunyi dari para wanita itu. Aku kasih tahu diam-diamnya. Di depan, dia suruh aku panggil dia Paman 9. Sebenarnya, dia itu ayahku. Lihat betapa miripnya kami. Ah, jangan bilang-bilang ya. Jangan pergi. Aku pergi dulu, Nek. Baiklah. Sepertinya aku terlalu banyak mikir. Ayah sudah lama banget cari anak haramnya. Mana mungkin aku ketemu? Ayo pergi. Tuan muda, jangan ikuti. Ini urusan bisnis. Kamu pergi cari tahu siapa yang melaporkan petugas itu. Dikatakan bahwa persahabatan bisa mengikat bahan obat. Mungkin ada petunjuk di sana. Tidak. Ini uang untuk teko anggur bersama gadis itu. Gadis itu kemudian mengalami hal yang sangat berbahaya. Lebih baik bersembunyi. Hei, imut sekali. Oke. Huang. Lihat apa yang saya bawa untukmu. UPS. Ahem, Paman 9, saya kembali. Hasil bagus hari ini. Saya dapat 20 sen. Oh, saya sudah beli 2 bungkus obat. Saya juga minta pemilik apotek memberi saya potongan harga 5 sen. Oh, benar. Hari ini ada keluarga besar baru yang pindah ke kota. Sangat murah hati. Memberi saya nasi babi asin. Saya sudah makan setengahnya. Sisanya untuk Paman 9 makan. Kamu melakukan bisnis di belakangku? Paman 9, kenapa kamu tidak percaya padaku? Dengan kecerdasanku. Saya selalu ingin dapat pengalaman besar dan melihat dunia. Bukankah kamu juga ingin dapat lebih dari 20 sen sehari? Jika kamu benar-benar tidak percaya, nanti ketika kamu sudah sembuh, kamu sendiri pergi ke kota dan tanya, lihat, bukankah keluarga berpindah itu membawa besar? Bukan Paman 9 tidak percaya padamu. Ya, kita sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Saya takut hatimu menjadi lengah. Dan tanpa sengaja membocorkan keberadaan kita. Jangan khawatir, Paman 9. Saya ingat semua nasihatmu. Saya akan berhati-hati. Bagus. Saya akan pergi merebus obat. Oh, Paman 9, Dewa Kekayaan sudah muncul. Ini masih salah satu dewa yang baik hati. Lihat kita tidak cuma makan dan tidak cukup kaya. Tidak tega melihat kita menderita. Jadi sebongkah perak ini turun dari langit untuk diberikan kepada kita. Jika saya bilang ini dari Lotus, kamu percaya nggak? Sudah berapa kali aku bilang? Jangan terlalu banyak kontak sama orang. Nanti bisnisnya gagal. Kenapa kamu nggak mau dengerin? Paman Jiu, aku cuma pinjam batukmu. Aku cuma mau jual beras dari timur kota. Barang dari barat kota, gue cari uang obatin kamu. Lagi pula, sudah lama banget nggak ada yang ketemu. Pasti musuh-musuhmu udah nyerah nyari kita. Bodoh banget. Aku bilang ya. Mereka nggak bakal pernah berhenti nyari kita. Kamu bahaya sendiri. Kamu tahu nggak? Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah kasih tahu aku apa-apa. Gimana aku tahu apa yang bahaya? Apa yang bahaya? Aku nggak kasih tahu buat kebaikanmu. Aku cari uang buat kebaikanmu. Kamu udah lebih dari 10 tahun medis. Badanmu udah mau ambruk. Terus batuk kayak gini. Gimana mau nabung buat ke dokter? Aku baik-baik aja.
Batuknya cuma beberapa hari. Aku nggak butuh omonganmu. Aku nggak peduli sama kamu. Kamu udah berbulan-bulan batuk. Itu namanya sok jagoan. Batuk juga gitu, makan juga gitu. Kamu jelas-jelas nggak cocok memis. Kalau nggak ada kepintaranku, kamu makan aja susah. Iya, iya. Aku nggak guna. Ahaha. Paman 9. Gimana kalau gini? Lagi pula, kamu udah ketahuan kali ini. Uang yang aku dapat kali ini buat obatin penyakit. Pas kamu udah sembuh, aku janji nggak bakal bisnis lagi. Janji dengerin kamu. Kalau aku ingkar janji lagi, aku jadi huang. Hehe, sudah tidak marah lagi. Paman Jiu, cepat makan. Benar-benar sudah dingin. Setelah kamu dengarkan aku, Ya, makanlah. Pelan-pelan, jangan tersedak. Ahem. Hati-hati, Paman 9. Paman Yo, ada apa denganmu? Jangan nakut-nakuti aku, Paman Jiu. Ya, tidak begitu baik. Apa yang terjadi dengan Paman 9? Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan? aduh, dia sakit. Ini penyakit menahun yang menumpuk. Sudah sangat parah. Organ dalamnya juga sudah mati. Daripada sia-sia. Aku lihat kamu. Mari kita persiapkan pemakamannya. Paman Jiu bukan batuk biasa. Bagaimana bisa batuk tidak bisa disembuhkan? Dokter, aku mohon tolonglah aku. Paman Jiu, dia satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Kamu harus selamatkan dia. Nona, bangun, bangun. Nona muda. Maaf, aku tidak cukup kuat. Tapi aku dengar Yao Ling Xuang punya obat unik. Namanya Hui Cundan. Obat ini perlu direbus bersama selama 3 tahun. Butuh setahun. Sangat berharga. Tapi harganya sangat tinggi. Orang biasa tidak mampu. Tuan tua di desa obat itu, baik hati dan murah hati. Kamu lebih baik pergi dan memohon padanya. Aku akan pergi ke desa hantu. Tuan, aku tanya. Pedagang obatnya sudah kabur. Dia adalah pegawai kantor berita desa obat Ling Xuang. Tapi bagaimana mereka bisa dapat berita begitu cepat? Dan itu sekelompok perampok. Bagaimana bisa dirampok 1 gram pun oleh 1 orang? Kelompok perampok itu langsung menginjak tempat dan mengikuti gigitannya. Dan sekarang pada saat pertama melapor ke pihak berwajib, dikatakan pelanggan baju Lotus menerima bahan obat. Bagaimana mereka bisa dapat berita begitu cepat? Kecuali mereka punya orang yang bisa diikuti. Atau jangan-jangan mereka sendiri yang melakukannya? Tuan muda. Tuan muda. Apa yang dipikirkan Tuan muda? Memikirkan begitu banyak dewa. Gadis itu punya urusan yang tak bisa dia selesaikan. Paman ke-9-nya masih bersikeras agar dia berdandan seperti pengemis. Pikirkan baik-baik. Alasan yang dia katakan memang penuh celah. Mau periksa tuan muda lagi? Tak perlu. Bukankah ayahku sudah menyelidiki ini? Kenapa aku harus repot-repot? Ayo, ke Lin Xuang. Ambil dulu Dewa Dan cari tahu siapa dia sebenarnya. Sisanya biarkan saja. Tidak.
Selanjutnya adalah Tuan Zhuang Yaoling, Lin Mantang. Siapa nama putra ini? Aku tak tahu apakah Yang Mulia lupa. Yang Mulia, mohon maafkan. Bangunlah. Silakan duduk, Yang Mulia. Aku datang ke Yaoling Zhuang untuk meminta obat bagi ayahku. Tak ingin orang lain tahu identitasku. Cao Ming mengerti. Hanya pinjamkan aku 1000 nyali. Aku tak berani bicara apapun tentang itu. Kudengar Hui Chun dan di obat roh punya khasiat menghidupkan yang mati. Buat Yang Mulia tertawa. Itu semua pujian rekan sejawat yang berlebihan tentang menghidupkan yang mati. Itu tentu tak mungkin. Tapi memperpanjang usia. Obat ini masih efektif. Bahkan yang sekarat. Gunakan obat ini. Bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan. Bisa jual beberapa pada pangeran ini? Yang Mulia, Yaoling Zhuang. Ini seharusnya begitu. Bagaimana bisa disebut menjual? Baik, kebetulan ada 2 pil permajaan di rumah ini. Akan kusuruh orang membawanya untuk putra. Kepala rumah tangga, cepat ke apotek. Bawa 2-1-nya pil permajaan di rumah ini untuk putra. Tuan Nuo. Terima kasih, Tuan Lin, atas kebaikannya. Ben sedang dalam perjalanan. Kemudian aku mendengar bahwa Yaoling Zhuang adalah keluarga terbesar di prefektur Shizhou. Kemegahan perkebunan ini tidak kalah dengan halaman manapun di ibu kota. Pangeran ingin melihatnya. Tidak berani, tidak berani. Hanya saja ini pedesaan, cuma sedikit lebih luas. Bagaimana bisa dibandingkan dengan istana di ibu kota? Jika Yang Mulia Pangeran berkenan. Rakyat jelata siap menemani Yang Mulia melihat-lihat. Ayo pergi. Silakan. Buka pintunya, buka pintunya. Sudah datang, sudah datang. Buka pintunya sebentar. Aku akan pergi selama beberapa hari. Ayo cepat pergi ke desa Yaoling. Jangan datang minta-minta di pagi nanti. Aku tidak datang untuk meminta-minta. Aku datang untuk membeli obat. Obat apa yang mau kamu beli? Hui Jundan. Kamu mau beli Hui Chundan? Apakah kamu tahu betapa mahalnya obat itu? Aku punya 1.200 perak di sini. Mungkin tidak bisa dapatkan satu pun. Lagi pula, kedua jenis obat ini sudah kami habiskan di desa kami. Kembalilah saja. Aduh. Aku cuma butuh 1. Aku masih punya lebih dari 50 KL perak. Apakah menurutmu itu cukup? Aku masih bisa bekerja di rumah Angle. Kalau memang benar-benar tidak bisa, aku bisa menjual diri menjadi kuli dia Yaoling Zhuang. Aku bekerja sangat cekatan. Tak kusangka kau pengemis kecil yang punya uang banyak. Bukankah sudah aku katakan padamu, obat ini meskipun kau punya uang, belum tentu bisa didapatkan. Baru saja tuan kami sudah memberikan kedua obat ini. Dijual kepada seorang tuan muda bernama Chen. Kamu kembali saja. Bukan tidak mau. Hei, jangan. Aku sanggup lagi. Kembalilah. Oh, ini semua. Sudah aku perbaiki semuanya lagi. Yang Mulia Pangeran. Tuan muda Chen akan tinggal beberapa hari di prefektur Shizhou. 2 atau 3 hari. Prefektur Shizhou terletak di wilayah terpencil. Tidak terlalu banyak hal yang menyenangkan. Aku akan kembali ke Beijing setelah bermain 2 atau 3 hari. Gaya luar daerah butuh orang lokal sebagai klien untuk mendapatkan rasa yang tepat. Jika tuan tidak keberatan, Biar gadis saya ini menemani tuan mengunjungi prefektur Shizhou. Bagaimana menurutmu? Oh. Berani sekali saya menyusahkan Nona Lin. Ini adalah kehormatan bagi gadis saya. Baiklah. Kalau begitu, dalam beberapa hari ke depan akan saya repotkan Nona Laurin. Tuan Lin Zhuang. Tolong bantu saya. Saya hampir meninggal. Saya tahu kamu punya obat bernama Hui Chundan. Tolong jualkan 1 kepada saya. Jangan saya kembali menyalakan paman sebelah saya. Tuan muda, bukankah dia orang yang datang pagi tadi? obatnya sudah saya berikan kepada Tuan Chen. Sediaan di rumah sekarang sudah habis. Lihat sedang sebagai anak, pergi ke apotek ambil 2 ginseng tua untuknya. Bawa pulang untuk mengobati penyakitnya. Tidak, Tuan Chen. Sekali lihat kamu sudah tahu itu jenis orang playboy. Bukan orang baik. Hanya tahu berbicara omong kosong, selalu cari gara-gara. Jangan bicara omong kosong. Ayo, minggir semua. Sudah selesai. Bagaimana bisa sekebetulan begini?
Hahaha. Tuan Cheng, saya tidak tahu apakah obat yang kamu beli ini untuk ayah saya? Dia sering merasa badan dingin. Saya beli untuk memulihkan badannya. Oh, saya meminta obat untuk menyelamatkan nyawa. Kamu minta obat hanya untuk menjaga badan. Dan saya dengar kamu beli 2. Bisakah kamu berikan 1 kepada saya? Nanti setelah obat Lilinsuan selesai dibuat, kamu bisa berikan lagi kepada Tuan Cheng. Itu tidak terlambat kan? Apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Terima kasih, ini sangat membantu. Jangan buru-buru berterima kasih padaku. Meskipun apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi tidak ada orang yang bisa mengambil apa yang jadi keinginanku. Kamu ini, aku bilang kamu pengemis ini. Kenapa tidak mau masuk akal? Kedua, Tuan Chen dapat obatnya duluan. Cara mengendalikannya terserah dia. Lagi pula, aku juga kasih ke kamu. Kenapa kamu nggak puas? Hahaha. Kenapa kamu kayak gini? Lepasin tuan muda kami. Kamu minta obat buat bapakmu. Bakti bikin langit dan bumi tersentuh. Sialan pacarku. Dia sakit parah. Dia yang besarin aku. Sekarang aku nggak sempat balas budi. Harus aku yang kubur sendiri. Sedihnya nih, dukanya nih. Bener-bener nggak berdaya. Lepasin. Aku yakin kamu bisa ngerasain. Lepasin kamu. Aduh, sialan. Aku nggak ngerti. Oke, aku ngerti. Yang Bozi, kamu ternyata setuju sama bakti aku. Cuma karena aku terlalu gegabah tadi pagi. Bikin kamu nggak enak. Aku minta maaf ke kamu. Tuan pencerita itu ngomong ngawur. Kelas ini apaan? Ya, nggak mungkin kirim 10.7. Kamu nggak perlu minta maaf. Sekarang aku yang dapat pilnya. Hati jadi lega. Tuan Lin Zuang. Kalian pada makan apa? Jalan-jalan. Chen Gongzi, kamu jual obatnya ke aku. Nggak, jangan ngomong sama aku. Aku beneran butuh. Beneran kamu. Wah. Chen Gongzi apaan sih? Bro, nggak bagus dari awal lihat. Maaf ya. Aku nggak punya kemampuan. Aku nggak dapet pil peremajaan. Aku nggak seharusnya bertengkar sama kamu kemarin. Aku salah. Kamu bakal bangun nggak? Aku berjanji tidak akan membuatmu marah lagi di masa depan. Tidak akan berbisnis lagi. Aku akan mengemis makanan. Paman 9. Kamu bangunlah. Hong. Beri dia pelajaran. Wei Jun, dia. Paman 9. Ayo cepat. Lin. Terima kasih. Paman Jiu, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Setelah bangun, bantu dia batuk keluar. Paman Jiu, aku pikir tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Paman Jiu juga pikir tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Tidak terburu-buru. Sayang sekali. Aku pikir bisa menjagamu seumur hidup. Tapi aku terlalu percaya diri. Selama bertahun-tahun ini,
Justru kamu lebih banyak yang menjaga Paman Jiu. Sudah terlalu banyak hari untuk menebus dosa. Aku akan membawamu ke ibu kota. Tuan Xiaoju, bukankah kamu ingin mengetahui asal-usulmu? Setelah sampai di ibu kota, Paman Jiu akan memberitahumu. Kamu sudah dewasa. Kamu bisa memutuskan bagaimana jalan hidupmu ke depan. Pergi ke ibu kota. Bagaimana bisa sampai ke Beijing di hari itu? Salin itu dalam 2 jam. Aku akan membalikannya. Tuan Nuo, mari kita lakukan seperti ini. Berikan sedikit. Apakah kakak Xiaohua masih menerima cucian hari ini? Aku tidak menerima lagi. Pernahkah kamu melihat orang yang mirip dia? Hei, belum pernah melihat. Xiang, aku akan pergi. Aku tidak akan menerima cucian apapun lagi nanti. Kamu hanya perlu mengirim pakaiannya ke nenek. Jaga dirimu baik-baik. Kejar dia. Pergi beritahu Nona besar. Siapa yang membiarkannya masuk? Aku akan cari orang untuk usir dia. Keluar. Biarkan orang. Alas, sudah menemukan Tuan Muda Chen. Pengemis kecil. Ya. Aku yang menemukan tempat ini. Kamu pergi. Tuan muda ini tidak akan memberimu rejuvenation pill. Sepertinya Tuan Chen yang omong kosong ini masih tidak tahu. Lin seharusnya sudah mengambil rejuvenation pill miliknya. Tuan Chen, Anda salah paham. Saya dengar Tuan Chen akan kembali ke Beijing dalam 2 hari lagi. Bisakah Anda memberiku tumpangan? Tuan, Anda pasti bosan perjalanan sendirian. Jika Anda membawa saya bisa melakukan akad siswa, bisa menghibur Anda. Apakah Anda senang? Apakah kamu ingin ke ibu kota untuk mengobati kerabatmu? Oh, Tuan Chen tiba-tiba jadi tampan dan pintar. Lebaran mutlak sekali. Jika Nona muda hidup bahagia bersama Tuan Lin. Haha. Begini, dokter di sini tidak bisa menyembuhkan penyakit paman saya dengan baik. Saya dengar dokter di ibu kota lebih baik. Jadi saya ingin pergi ke Beijing. Tapi jaraknya sangat jauh. Paman ke-9 saya terlalu sakit untuk menempuh perjalanan jauh. Jadi saya ingin meminta bantuan Tuan Chen yang tampan, pintar, dan baik hati untuk melindungi kami. Itu artinya minta Anda antar kami ke ibu kota. Kebaikan besar dari Tuan muda. Gadis kecil ini akan selalu menyimpannya di hati. Saya bersedia selalu menghormati Tuan seumur hidup. Hehehe. Bicaranya sangat manis. Sebenarnya kamu sedang memaki saya, kan? Aku dan kamu tidak saling mengenal. Kenapa aku harus membantu kamu? Pergilah sendiri. Jangan ganggu ketenangan Tuan muda ini. Tuan Chen. Apa yang kau lakukan kali ini? Paman ke-9 saya, dia tidak bisa naik kereta yang buruk. Penyakitnya sudah sangat parah. Saya tahu saya salah sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Tapi penyakit paman ke-9 saya benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Tuan, kenapa tidak bawa mereka kembali ke ibu kota saja? Lepaskan. Oh, Kami, Tuan. Lepaskan. Kamu benar-benar tidak mau menyetujui? Tidak. Kalau begitu kamu jangan menyesal nanti. Cih, kenapa aku harus menyesal? Saya senang bisa santai. Tuan muda. Jangan pergi. Tuan muda. Wah, tidak apa-apa kalau kau tidak mau saya. Tapi saya tidak bisa tanpa bayi di perut saya. Apa yang kau bicarakan? Hei. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ini Tuan muda untuk orang lain. Yang mulai kacau dan ditinggalkan.
Saya tidak menyangka ada begitu banyak hal kotor di keluarga besar Gaomen. Benar, aduh. Omong kosong apa? Tuan muda kami sama sekali tidak mengenalmu. Saya tahu saya rendah. Seharusnya tidak ada keinginan liar. Tapi hari itu kau dan saya. Kau bilang kau akan membawa saya pergi. Wah, saya beritahu kau. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, saya akan merobek mulutmu. Kau seorang wanita. Saya melayani tuan muda sejak kecil. Tidak pernah melihatmu sebelumnya. Jangan menyiram air kotor pada tuan muda saya. Kau hanya melayani Tuan Muda MU di siang hari. Tahukah kau apa yang dilakukan Tuan Muda MU di malam hari? Dia tidak ada di sini tadi malam. Biarkan di sini. Jangan katakan. Oke, kalian. Chen Gongzi, mengapa kau pikir kau begitu malu? Saya hanya ingin meminta kau berbuat baik. Saya janji tidak akan mengganggu kau dalam perjalanan ke ibu kota. Bagaimana menurutmu? Jika kau berjanji padaku, turun ke bawah sekarang dan jelaskan pada mereka. Saya salah orang. Kau pikir kau bisa mengancam saya seperti itu? Mengapa kau tidak mencobanya? UPS. Bukankah kau bilang punya bayi di perutmu? Apa itu? Malu. Meskipun kau bukan peran. Tapi juga cantik. Jadi selama kau mau menemaniku sekali, saya akan membawamu ke ibu kota. Bagaimana? Wah, nggak punya duit buat belanja, kok panik-panik. Dia cuma gertak doang. Cowok kayak dia. Beneran liatin pengemis? Aduh, nggak bisa, nak. Terang-terangan. Aduh, Tuan. Tuan muda. Jangan kayak gini ya. Banyak yang liatin kamu di luar. Diam. Jangan kendor. Pak, saya pergi dulu. Sakit. Pergi. Apa yang mau dilihat? Pergi. Si. Kasih dia baju yang dia ganti kemarin. Sama yang di koper. Seharusnya ada bau-bau. Keluarin semua. Kamu awasin kalau nggak dibersihin. Jangan bawa dia ke ibu kota. Tuan Nuo. Asal saya selesai cuci baju, kamu anterin saya ke ibu kota. Iya, oke. Deal. Nona Lin. Saya dan ayah anterin Tuan Chen jalan-jalan ke prefektur Sizhou. Nggak tahu kapan Tuan Chen mau berangkat. Sekarang nggak ada Nona Laurin. Tuan Chen baik hati. Kehormatan buat saya bisa main sama Tuan Chen. Awasin dia baik-baik. Sebelum saya balik. Liatin baju. Semua dicuci bersih. Cuma beberapa baju doang. Saya bersihin kamu. Ayo pergi. Jangan bikin cewek cantik nunggu lama-lama. Kat, bukannya cuci baju. Mana bajunya? Ini 2 bajumu. Ini tuan saya sendiri. Ini cuma baju yang dibawa dari perjalanan. Di ibu kota, tuan muda kita punya 2 kamar. Baju khusus. Dunia orang kaya beneran gak ngerti. Kenapa dia tidak bisa menyelesaikan semua pakaian yang dibutuhkan? Status tuan kita tidak biasa. Tidak mengherankan jika punya lebih banyak pakaian. Kamu cucilah perlahan. Berani-beraninya kamu menyulitkan aku? Lihatlah gadis ini, jadi kamu. Hei, bukankah ini gadis kecil di aula tadi? Ya? Bukankah ini berdosa? Hari dingin seperti ini masih hamil.
juga mencuci begitu banyak pakaian. Ah, Bung, dia bukan benda. Dia laki-laki. Ah, bukan hal yang baik. Gadis, jangan dicuci. Kamu masih mengandung. Tubuh itu penting, tahu? Tante, tidak apa-apa. Tidak mungkin. Ini hidupku. Lupakan saja, lupakan. Jangan urusi urusan orang lain, jangan ikut campur. Bah, bukan orang apa kamu ini. Kalian, Mencuci pakaian, mencuci pakaian. Tuan Muda Chen, aku sering datang ke tempat ini. Apakah kamu merasa indah? Meski pemandangannya indah, tapi tidak sebaik kecantikan di sampingku. Cantik. Aku tidak bisa membayangkan tempat kecil seperti Cubarat. Ada juga kecantikan seperti Nona Lin. Terima kasih, Tuan Chen, atas apresiasinya. Belakangan ini jalan resmi tidak aman. Bahkan tamu pakaian dirampas di siang bolong hingga terluka. Aku ingin mengambil pil permajaan dan pulang. Sepertinya kita harus tinggal beberapa hari lagi. Tuan Muda Chen baik hati. Ngomong-ngomong, Nona Lin. Aku dengar pedagang obat membeli obat dari desa Yaoling. Tepat sekali. Dan pedagang obat itu salah satu dari 4 keluarga. Orang-orang dari Feyunbao. Dia dirampas sebelum obatnya meninggalkan negara bagian barat. Ayah kesal karena ini. Kamu bilang tamu gelombang ini begitu berani. Berani-beraninya merasakan obat Feyunbao. Apakah pemilik Lin Zuang sudah mengkonfirmasi bahwa ini dimulai semalam? Dan Sha tidak tahu tentang hal ini. Ayahku tidak pernah mengizinkanku bicara soal bisnis. Selain itu, mari kita tidak bicara hal-hal yang mengganggu ini. Menikmati keindahan pegunungan dan sungai, hidup dengan tenang dan nyaman. Wah, pria yang bau sekali. Yuk, hei, Kamu, Tuan Muda. Kenapa kamu berada di sini? Bukankah aku menyuruhmu mengawasi dia mencuci pakaian? jangan dibahas lagi. Flower selalu membuat masalah di belakang. Dan masih berbicara buruk tentangmu dari belakang. Aku akan segera membawanya ke kamarnya. Tidak perlu. Bukankah kamu sudah memberitahuku? Selama aku membawamu ke ibu kota, kamu akan menjelaskannya kepada mereka. Kenapa kamu berpura-pura hamil untuk dapat simpati? Aduh, ini ada ketidakadilan. Tuan, aku baru saja menginjak air dingin dan perutku sakit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika orang lain mau salah paham padaku. Kamu jelas berpura-pura. Mata mana yang melihatku berpura-pura? Kenapa kamu tidak menginjak baskom untuk mencuci pakaian? Pastikan kamu juga dalam posisi ini. Sudah. Kamu pulang saja. Kembali saja. Hei, Tuan Chen sudah setuju. Aku yang akan mencuci pakaian untukmu. Apakah kamu akan membawaku ke ibu kota? Kamu pria dewasa. Jangan ingkari janjimu. Aku yang akan mencuci pakaianmu, oke? Kamu tidak perlu mencuci pakaianku. Tinggalkan alamatmu. Nanti ketika aku berangkat, aku akan minta Si memberitahumu. Baiklah, aku tinggal di rumah kumuh dekat Pavilion Shili. Saya harap Tuan Chen menepati janji. Jangan lari dari belakangku. Kamu bisa tenang. Aku pasti akan mengantarmu ke ibu kota. Kalau tidak, siapa tahu apa yang kamu omongkan tentang aku? Jika kamu biarkan itu menyebar lagi. Aku bahkan belum bertemu siapapun. Jangan khawatir, Tuan Chen. Aku akan pergi menjelaskannya kepada mereka sekarang. Haha. Makasih, Orange. Wah, Si. Kamu bilang pengemis kecil ini mungkin anak haram ayahku. Bagaimana dengan penampilannya? Ada 8% kemiripan. Tapi sisanya, kita harus selidiki dengan jelas. Aku nggak percaya aku nggak nyari dia. Dia malah selalu muncul di depanku. Dan aku akan bawa dia ke ibu kota sendiri. Kalau dia benar anak haram ayahku, aku nggak akan bawa dia ke ibu kota. Kalau bukan, Kalau bukan, pengemis kecil ini hidupnya susah. Aku mau bantu dia. Tuan, kenapa kamu marah banget? Kenapa kita nggak periksa dulu identitasnya? Bagaimana kalau dia bukan anak raja? Sepanjang jalan, Tuan bisa dapat banyak teman main. Dan bisa selamatkan nyawa. Nggak perlu marah-marah. Kalau dia anak raja, kita rencanakan lagi. Aduh, Omong-omong, Tuan Muda, kenapa aku nggak panggil dia ke sini? Kita tanya dengan jelas. jangan sampai pengemis kecil ini bohong. Kalau ditanya nggak bakal jujur. Aku akan cari tahu sendiri. Kalau bukan, pengemis kecil ini lumayan cerdik. Lebih cerdik dari kamu. Tuan,
Aku cuma nggak secerdas dia. Mana ada nggak cerdas? Pangeran, ada kabar. Orangnya memang ada di negara barat. Menurut laporan keamanan di sana, ditemukan seorang gadis. Penampilan dan umurnya sangat mirip. Dan di sampingnya ada paman ke-9. Paman ke-9 ini juga mirip penampilan Juhua. Dan paman itu nggak izinkan dia berbisnis. Mereka cari makan dengan mengemis. Gadis itu diam-diam berbisnis. Pasti ada sesuatu di baliknya. Pria, tertangkap, nggak ada laporan dari ketua RT. Mereka sepertinya sudah menerima pesan. Siap-siap untuk meninggalkan Heiju. Menghibur bahwa raja seharusnya mengirim lebih banyak orang ke sini. Orang. Oh, kemana lagi saya bisa pergi sekarang? Sejak Kaisar mengirim, saya terperangkap di ibu kota ini. Itu terdengar bagus. Apa itu kasih sayang persaudaraan? Tidak mau membiarkan saya pergi. Membiarkan saya bertanggung jawab atas perpustakaan resmi. Sebenarnya, dia takut saya akan ditempatkan di wilayah kekuasaan dan memberontak. Bagaimana bisa saya mengirim Anwei ke Yau Barat sekarang? Jika kakak saya mengetahuinya, saya masih mengawasi pengawal rahasia ini. Dia pasti akan memenjarakan saya di istana ini. Selamanya tidak bisa keluar. Pangeran. Saat ini Kaisar hanya tahu bahwa pangeran sedang mencari putri tidak sah. Kenapa kita tidak memberitahu pemerintah negara bagian barat dan 4 keluarga? Bantu kita mencari bersama. Sebagai penguasa, mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak. Jangan-jangan Juhua ini sudah dibunuh. Biarkan kita keluar dari pencarian kita untuk orang suci Bilo. Kalau begitu bukankah kita hanya gagal di menit terakhir? Baik, kamu terlalu khawatir. Dan jika paman ke-9 itu benar-benar Juhua, Juhua bisa melepaskan kesempatan besar di Beijing ini. Tidak melakukan apa-apa dan menjadi pengemis. Bagaimana dia bisa membawa urusan orang suci ke seluruh dunia? Jika memang seperti itu, gadis itu sudah menjadi sasaran. Apakah tidak ada hari damai? Yang mulia tidak bisa menunda. Kita akhirnya menemukan petunjuk. Jika terus ditunda, kita tidak tahu berapa tahun lagi harus menunggu. Lagi pula, Jade sekarang ada di pemerintahan barat. Kenapa tidak biarkan dia pergi mencari ronde? Jade juga ada di kediaman Yau Barat. Jade biasanya berada di istana, meskipun bertengkar dengan raja. Tapi dia sangat merindukan pangeran. Kali ini, dia melakukan kunjungan pribadi ke Kabupaten Shizhou. Adalah untuk pergi ke Villa Gunung, Yaoling mencari obat untuk pangeran. Hei, Alfred. Ini untuk kehati-hatian. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang luar. Saya langsung menulis surat kepada Jade. Aku akan memberitahunya. Ini satu-satunya harapanku sebelum aku mati. Suruh dia menemukan seseorang untuk membawanya kembali padaku di Shizhou. Tuan. Fei Yunbao tidak memiliki pertahanan. Hanya ada 5 atau 6 pelayan yang dikirim ke perbukitan Yoling. Kenapa masih gagal juga? Itu karena kelalaian kami. Jangan khawatir. Ketika penawarnya diambil, seseorang sudah dikirim untuk mencari Putri Suefei. Siapa sangka ada tamu asing yang ikut campur. Kalau tidak ada orang luar yang mencari dia. Anak buah King Wu sudah cukup untuk membunuh Lian Yi. Perhatikan lebih baik nanti. Pernikahan benteng elang terbang dengan keshogunan. Kekuatan mereka luar biasa. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Membuat harta karun elang terbang tidak menyerahkan kuda kepada Kaisar tepat waktu. Begitu Kaisar menyalahkan Fei Yinbao, aku bisa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Membuat Fei Yunbao bekerja untukku. Baiklah, sekarang terlihat. Hanya bisa menunggu kesempatan. Aku akan membantu kamu mendapatkan mereka kembali. Hanya saja aku tidak mengerti. Kenapa Tuan selalu mencari Putri Suefei? Kamu tahu dia adalah putri tidak sah dari Pangeran ke-7. Dia bukan hanya putri tidak sah Pangeran ke-7. Itu adalah ayah Suefei. Aku mengerti. Kamu masih tidak bisa melupakan Suefei. Jadi kamu perlu mencari putrinya. Jasuh sebagai kenang-kenangan. Jangan khawatir, aku akan membantumu menemukannya. Tapi aku akan membunuhnya segera. Kamu tidak akan pernah melihatnya. Paman Jiu, ayo kita pergi. Kamu sudah kembali. 99.
Paman Jiu, kamu, kondisimu jauh lebih baik. Oh, efek dari obat mujarab ini benar-benar luar biasa. Tubuh Paman Jiu sudah pulih sementara. Ayo kita pergi ke ibu kota sekarang. Paman Jiu, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Aku sudah menemukan jalan ke Beijing. Tunggu 2 hari lagi. Kita bisa naik kereta orang lain ke ibu kota. Dasar gadis bodoh, masih ada Paman Qian Jiu yang siapkan kereta. Sekarang, ada hal yang ingin Paman Jiu sampaikan padamu. Kamu memang menemukannya. Kamu akan bersembunyi. Cuma, kamu bisa sembunyi sebentar. Tidak bisa sembunyi selamanya. Yang Villa Mingyue inginkan. Tidak pernah kekurangan. Bunuh mereka. Aha. Paman 9. Ah. Jangan buru-buru, kamu duluan. Aku yang hadang mereka. Cepat. Hati-hati. Ah. Ah. Paman Zhong. Paman Jiao. Jangan. Kamu harus hidup. Jangan sampai tertangkap mereka. Kamu bawa pedang cahaya ke selatan kota Fang Xingyuan cari Tuan Ju. Nanti, berikan pemimpinnya pada mereka. Ingat Tuan Ju yang ke selatan ke Fang Xingyuan. Jangan berikan pada orang lain. Ingat? Ingat itu. Bunuh. Paman 9, aku. Maafkan aku. Aku tidak bisa ke ibu kota. Bunuh dia. Tebus aku temani kamu. Untungnya, aku datang tepat waktu. Kalau tidak, gadis ini jadi hantu di bawah tebing. Bunuh mereka.
Tolong tarik aku. Kenapa tidak muncul lebih cepat? Kalau muncul lebih awal, Paman 9 tidak mati. Ayah, ayo pergi. Ayo pergi. Paman Qiu. Hei, kamu tidak mau mati. Bahaya kalau kamu keluar sekarang. Mereka semua cari kamu. Kamu, aku mau cari Paman 9. Kalau aku tidak temukan Paman 9, dia bakal dimakan anjing liar di gunung. Kamu tenang dulu sedikit. Aku bakal cek buat kamu. Di luar terlalu bahaya. Kamu keluar sekarang cuma Songchi. Gak nyaman buat aku bawa kamu keluar sendirian. Kamu diam di sini aja. Waktu aku nemuin mayat paman ke-9 kamu, aku bakal balik. Cari yang teliti. Aku nggak percaya dia sehebat itu di kelincahan. Sama orang aja bisa kabur. Pasti masih di sekitar sini. Si pengemis kayaknya nggak sama dia. Kalian berdua diam. Terus cari orang lain buat kejar aku. Ke sini. Masuk dan lihat. Oke. Usir. Huang. Dia buat keuntunganku udah mati. Kamu satu-satunya kekasih yang aku tinggalin. Pergi, Hua. Pergi ke sana. Gimana? Huang, seluruh negara bagian barat ada orang ngejar kita. Gerbangnya juga dijaga. Aku harus gimana? Kalian semua hati-hati. Jangan tumpah. Bagus. Jangan tumpah. Kepala rumah tangga. Huang, orang-orang itu seharusnya nggak nemuin obat Ling Zuang. Nanti bakal tergantung sama kamu. Lebih dari biasanya. Coba buat mereka semua makan. Nenek, kamu bisa pergi. Oh, dari mana dapat anjing liar kayak gitu, Huang? Huang. Huang. Ada apa? Huang. Jalan. Tunggu sebentar. Huang. Huang, kamu kenapa? Gadis kecil, ada apa? Gimana kamu bisa sampai sini? Sang nenek.
Tolong selamatkan kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona tua, maafkan aku. Kami benar-benar tidak bermaksud masuk paksa. Beberapa hari yang lalu, Paman 9 yang tinggal bersamaku telah meninggal. Aku mengemis di jalan bersama Huang, tapi selalu dijahati oleh pengemis jahat lainnya. Kami menghindari kejaran mereka. Terpaksa masuk lewat lubang anjing. Ibu. Niang, ada apa denganmu? Jangan buat aku takut. Niang. Kenapa kau memanggilnya begitu? Nenek tua. Aku tidak cukup makan dan pakaian. Kalau bukan karena Niang memberiku susu anjingnya, aku tidak akan hidup sampai hari ini. Kasihanilah kami. Biarkan ibuku merawat panti jompo di desa obat dan roh kalian. Dia sangat baik, juga tidak pilih-pilih makanan. Cukup beri dia makan kenyang. Tolong bantu anjingku. Tolong. Dia pernah datang minta obat sebelumnya. Tampaknya dia juga orang yang berbakti. Nak, bangunlah. Aduh, anak yang malang juga. Nak, jangan khawatir. Nenek tua ini masih punya sesuap nasi. Kau tidak akan kelaparan. Kepala rumah tangga, lihat apa yang masih ada di rumah. Atur tempat tinggal untuk mereka. Siapkan makanan untuk mereka. Terima kasih, Nona tua. Terima kasih, Nona tua. Welas Asih Agung, ibu pasti akan memberimu tempat panjang umur. Berkurban sapi dan kuda untuk membalasmu. Terima kasih. Kalian tinggal di sini saja. Kami Yaoling Zuang tidak memelihara orang pengangguran. Besok akan kucarikan pekerjaan untukmu. Untuk makan si nenek tua. Dengarkan saja. Jangan terlalu serius. Cari makan sendiri ya. Aku nggak ngerti kok ada tempat tinggal. Aku udah puas bisa makan dan nambah tenaga. Makasih, Pak Butler. Oh. Huang, kamu emang jago banget. Kita istirahat di sini dulu. Tunggu gelap baru ke gua. Aku nggak tahu Lianyi udah ketemu Paman Jiu belum. Aku penasaran dia masih nungguin aku di gua nggak ya? Nonada, tolong kirim orang ke kantor Yamen sekarang juga. Tambahin hadiahnya. Tangkap tamu baju teratai itu. Suruh Bupati buru dia. Lapor ke seluruh kota. Nona besar. Apa tamu baju teratai itu masih di kota? Tamu baju teratai berkali-kali ngerusak rencanaku dan merampas orang yang mau kubunuh. Anak buahku udah jaga semua gerbang kota. Aku yakin mereka belum keluar dari West State. Aku mau kamu pasang buruan untukku. Keluar dia. Sama, cariin aku info soal seorang pengemis. Cari tahu dia biasa istirahat di mana. Pengemis. Ini aku.
Lianyi, kakak. Kamu udah ketemu Paman 9-ku? Udah. Aku udah makamkan dia. Tolong ikut aku. Paman Jiu. Hik hik hik. Maafin aku ya. Hum. Paman Jiu, aku nggak bakal bisa ketemu kamu lagi lama-lama. Kamu baik-baik saja di sana. Ingat ya, lahir lagi jadi orang kaya. Jangan jadi pengemis lagi. Kamu emang nggak cocok. Jangan khawatir, aku pasti pergi ke ibu kota. Kamu harus doain aku lancar semua. Makasih udah bantuin. Sama bantuin cari Paman 9. Sayangnya nggak ada tenaga, sekarang cuma jadi pengemis. Saya masih harus ke Beijing cari saudara. Saya belum bisa balas budi Anda untuk sementara. Kalau nanti di ibu kota Anda tidak marah, saya akan balas budi Anda. Kalau tidak bisa, yang paham ya, saya bersedia jadi lembu dan kuda untuk kakak di kehidupan mendatang. Adik, jangan bilang begitu. Saya lihat jurus dan gerakan pria-pria berbaju hitam itu. Mirip banget dengan geng yang merampok bandar narkoba. Mungkin orang yang sama. Bencana ini mungkin gara-gara saya. Saya yang bikin kamu kena imbas. Tapi saya dengar Paman 9 bicara dengan mereka. Mereka kayaknya terus memburu kita. Mungkin yang merampok bandar narkoba dulu punya dendam sama Paman 9. Terus memburu kalian. Iya. Kenapa Paman 9 tidak bilang ke saya? Ada pikiran lain apa, adik? Paman 9 bilang ke saya. Dia punya saudara di ibu kota, suruh saya cari. Tapi pria-pria berbaju hitam terus jaga gerbang kota. Saya tidak tahu bisa keluar atau tidak. Tapi saya ada ide. Yaitu numpang sama si Chen yang brengsek itu. Itu bajingan. Kayaknya Tuan Billing masih punya kuasa. Saya rasa mereka tidak berani periksa mobilnya. Sial, Tuan Muda Chen. Orangnya egois banget, sombong, angkuh, menyebalkan.
dibandingin sama kakak. Beda langit dan bumi. Kalau bukan terpaksa banget, saya juga tidak mau satu marga sama dia. Kayaknya dia bikin kesal adik ini. Di hati adik. Dia sepayah itu ya? Lebih dari payah. Ada lagi satu kak, kamu belum lihat dia. Kalau lihat dia, pasti sudah tampar 2 kali. Orang macam apa? Jelas-jelas ada 2 obat tidak kasih saya 1. Sok pelit. Kepalanya juga tidak terlalu pintar. Kakak Ling, kamu bandingin sama dia. Kamu 10.000 kali lebih baik dari dia. Karena ada yang menemani gadis itu ke ibu kota. Aku jadi lega. Selamat tinggal. Kamu jemput kakak. Ayo pergi. Paman 9. Aku juga harus pergi. Aku akan tinggal di Yaoling Zhuang beberapa hari. Nanti kita lihat kapan si brengsek Tuan Chen itu pergi. Tapi kamu tenang saja. Aku akan ke ibu kota dengan lancar. Percayalah padaku. Tuan muda, sudah ketahuan? Ya. Saat aku datang ke pemerintah barat, ayah pernah bilang padaku. Sue Fei dibawa oleh pria bernama Zhu Hua. Pengemis kecil itu diburu. Yang mati seharusnya Zhu Hua. Diburu. Bagaimana dengan putri bangsawan? Kenapa tuan muda tidak bawa dia kembali? Kenapa buru-buru ingin putri bangsawan? Aku tak akan izinkan dia masuk istana. Kalau kau berani bicara di depan ayah lagi, aku takkan pernah memaafkanmu. Tuan, mulutku paling rapat. Bagaimana laporannya? Oh, laporannya tidak ada masalah. Aku mau selidiki Yaoling Zhuang dari arah ini. Sepertinya tidak akan berhasil. Yao Ling Zhuang pasti ada hubungannya dengan pria-pria berbaju hitam itu. Kalau tidak, kita takkan menangkap Lotus saat ini. Harus diketahui Tamu Lianyi masih di kediaman si Zhou. Yang tahu berita hanya orang-orang hitam itu. Tapi, kenapa Yao Ling Zhuang berani provokasi Fei Yunbao? Fei Yunbao yang berani provokasi, salah satu dari 4 keluarga besar. Apakah 3 keluarga lainnya? Ahuang. Aku tidak tega bangunkan dia. Kamu mati di mana pagi-pagi begini? Sudah kubilang aku tak mau pelihara orang pengangguran di Lingsuang. Cepat ganti baju pelayan. Ikut aku kerja di halaman depan. Tidak. Ayo. Ganti ember air itu lalu pergi. Hanya beberapa pakaian saja. Aku akan mencucinya sampai bersih. Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Jangan biarkan Nona cantik menunggu terlalu lama. Tolonglah. Hei. Oh. Bertemu Nona keempat. Kamu itu pengemis kecil yang diambil nenek kemarin, kan? Ya, Nona keempat. Bukannya beberapa hari yang lalu kamu bilang di penginapan. Wanita yang hamil anak Tuan Chen ditinggalkan oleh Tuan Chen. Tidak heran siapa yang mau menerima perempuan yang sudah minum susu anjing. Kamu terlalu kurang ajar. Dari siapa kamu belajar kata-kata kotor sejak kecil? Ayah, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ini yang dia omongkan sendiri, bukan aku yang ngomongin. Dia itu pengemis peminum susu anjing yang diambil nenek kemarin. Seluruh negara barat sekarang siapa yang tidak tahu? Dia bahkan mau minum susu anjing. Bahkan bilang itu tidak apa-apa. Tuan, saya sudah terbiasa dengan omongan orang. Jangan pikirkan masa lalu lagi. Karena kamu sudah masuk ke kedai obat Ling Zhuang. Kenapa aku merasa kamu terlihat familiar?
Kembali ke Tuan, beberapa hari yang lalu saya menerobos masuk ke desa ini. Saya meminta Hui Jun dan dari Anda. Tapi saat itu wajah saya kotor sekali. Mungkin karena itulah, Tuan yang merasa familiar. Oh, benar juga. Kalau begitu, kamu pergi saja. Jangan pikirkan masa lalu lagi. Gadis liar, si bodoh besar. Kenapa kamu masih di rumah saja? Kenapa kamu tidak pergi bersama Tuan Chen hari ini? Ayah, Tuan Chen itu orang yang penuh nafsu. Aku tidak mau pergi bersamanya. Jika aku menyuruhmu menebus kesalahan, tentu ada alasannya. Cepat pergi sana. Jangan biarkan Tuan Chen menunggu terlalu lama. Ayo cepat. Ayah, ini pembukuan bulan ini. Coba lihatlah. Ayah, bagaimana kamu bisa mendapatkan potret ini? Apakah kamu lihat, apakah dia mirip dengan pelayan yang baru saja lewat? Memang ada 8% kemiripan. Villa Mingyue sedang mencari gadis ini. Aku harus segera melaporkan pada mereka. Hei, ayah. Kamu tak boleh beritahu Mingyue Villa. 2 hari ini orang-orang sedang mencari orang dengan potret ini. Katanya, dia sedang mencari putri 7 pangeran yang hilang. Nah, kalau kabar itu benar, Mingyue Villa benar-benar gila. Bahkan putri 7 pangeran pun berani dibunuh. Kalau kita serahkan dia pada mereka, nanti, kalau 7 pangeran menyelidiki Yaolin Village, kita takkan cukup mati 10.000 kali. Mingyue Villa kejam. Jangan beritahu dia, aku takut. Ayah, bukankah ini kesempatan besar bagi Yaolin Suang kita? Untuk menyingkirkan Mingyue Villa? Coba pikirkan. Kalau dia benar putri 7 pangeran, Lalu kita serahkan pada 7 pangeran nanti. bukankah sama dengan naik ke cabang tinggi 7 pangeran? Apalagi yang perlu ditakutkan di masa depan? Mingyue Villa. Perintah turun. Biarkan Hua tak dibuang ke halaman dalam. Kirim 2 orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan orang lain tahu. Agar tak ada komplikasi. Ini terkait hidup mati Yaoling Suang. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Hei, kepala pelayan. Hei, ayo, ikut aku ke Chewing Yuan. Haha, kenapa ke Chewing Garden? Mulai sekarang, kamu akan tinggal di Chewing Garden. Kakek sudah membereskan kamar untukmu. Ganti pekerjaan begitu cepat? Hei, ayo pergi. Enam Hong. Cukup berat. Wah, lihat itu. Taman ini, semua diurus sendiri oleh Nona 4. Baik, aku akan merawatnya dengan baik. Nah, ini semua dijaga orang. Jangan khawatir. Kalau begitu aku. Bagaimana? Tidak. Hei, itu tempat Huang. Lihat, tata ruang kamar ini memuaskan. Oh, aku akan membereskannya. Nah, maksudku kamar ini milikmu. Aku tak bisa tinggal di rumah seperti ini. Nenek itu baik hati mau menampungku. Bekerja dengan rajin dan tulus. Untuk membalas kebaikan sang nenek. Wah, kok rumah ini bagus sekali? Nona, jangan bilang begitu. Semua ini keinginan Tuan. Nona bisa tinggal dengan tenang. Tuan muda. Nona, merah dan hijau sudah datang. Aku bukan Nona. Aku Nona. Merah dan hijau, mereka berdua paham tata krama. Tuan, lihat dirimu tak ada yang merawat. Kami sengaja pilih mereka untuk melayanimu. Merah, hijau, ayo layani. Nona, ganti bajumu. Jangan, Tunggu. Kepala rumah tangga, apa yang terjadi di sini? Aha, Nona, Baju ini disiapkan khusus untukmu oleh Tuan Muda. kamu ganti. Tuan muda akan menjelaskannya padamu. hancur. Aku ini penipu, entah memperkosa atau mencuri. Bukan Lin yang naksir padaku. Dan menyuruhku membuat jejak untuknya. Nona cantik.
Hei hei hei. Nona, istirahat dulu. Aku akan beritahu Tuan Muda. Hei hei hei. Aduh. Sepertinya rumah hutan ini tidak bisa ditinggali lagi. Aku harus segera cari kesempatan kabur. Kenapa pengemis kecil ini belum datang juga? Jangan-jangan dia dalam bahaya lagi? Nona Lin, Tuan Muda Chen. Oh. Aku sedang menunggu seseorang. Jangan main dulu keluar. Nona Lin datang sia-sia. Tuan Muda menunggu. Apakah itu gadis yang di kamar Tuan Muda kemarin? Ya anak siapa? Orang macam apa? Bukan siapa-siapa. Bukan dia yang kutunggu. Aku kasih tahu. Yang minum susu anjing. Ah, maaf ya. Gelar si pengemis itu bukan klaim pembunuhan tunggal. Kemarin nenekku menampung seorang pengemis. Mengaku pernah minum susu anjing. Pembunuhan tunggal akan terucap begitu saja. Dia tidak ada hubungannya dengan Ben. Soal namanya. Ben tidak peduli. Ini tiba-tiba dari Dansha. Karena Tuan Muda hari ini tidak tertarik bermain. Maka Dansha tidak akan mengganggu. bunga itu tidak dibuang ke obat Ling Xuang. Bukankah itu seperti domba masuk mulut harimau? Aku akan pergi ke Yao Guang lagi malam ini. Di mana pria yang ditampung oleh nenek tua itu? Di halaman belakang. Nona, Ah, sedang apa kamu? Menyeramkan. Kenapa jalanmu tidak bersuara? Nona, mau kemana sampai larut begini? Oh, aku tiba-tiba ingat. Ada sesuatu yang belum kuambil di halaman belakang. Lagi pula tidak bisa tidur. Mampir saja untuk mengambilnya. Kalau begitu, biar kami ikut ambil. Tidak, tidak banyak kok. Tidak usah sungkan, Nona. Melayani Nona adalah tugas kami sebagai pelayan. Nona, jangan menolak. Atau Tuan akan tahu kami mengabaikan. Nona akan menghukum kami. Baiklah, kalau begitu. Ada pembunuh bayaran. Kalian semua, tangkap dia.
Tangkap tamu yang berpakaian itu, ada hadiah. Gas, gas, uh. Dengan ketat sekali. Apa Tuan Lin tahu aku ingin kabur? Kita harus cari cara untuk menyingkirkan mereka. Pergi. Jangan. Terima kasih banyak. Bagi tugas kejar. Jangan biarkan Lotus kabur. Norenko. Dengar. Semakin buruk aku, semakin mudah jatuh bekas luka. UM. Hai. Yah. Huang. Huang.
Ah, Huang. Maaf ya, aku masih belum berani bunuh. Nggak bisa balas dendam buat kamu. Jangan salahin aku. Paman 9, aku. Huang pikir kamu kesepian di sana. Aku temani kamu aja. Kalian semua udah pergi. Tinggal aku sendirian.